Kita akan belajar Markus 12 sampai 13, dan tema yang saya ambil adalah pemimpin sebagai batu penjuru atau leaders as the cornerstone. Yang pertama yang mau saya bahas adalah the stumbling stone dulu, batu sandungan. Para pemuka, ahli Taurat, orang Farisi dan orang Saduki yang selama ini seharusnya mereka itu dipanggil menolong orang-orang bertemu dengan Tuhan, di zaman mereka malah menjadi batu sandungan bagi orang-orang di sekitarnya. Yang harusnya mereka nolong orang lain, malah jadi batu sandungan. Gimana caranya mereka menjadi batu sandungan buat orang-orang di sekitarnya? Yang pertama yang mereka lakukan adalah mereka itu menuntut rasa hormat dari orang lain. Di ayat 38 pasal 12 dikatakan mereka itu suka menerima penghormatan di pasar. Seharusnya sebagai pemimpin kita itu mendapatkan hormat bukan karena kita menuntut gitu ya, tapi seharusnya hormat itu didapat oleh karena teladan kita, oleh karena kita melayani orang-orang yang kita pimpin seperti itu, dan bukan karena atas dasar tuntutan. Yang kedua, mereka ini jadi batu sandungan karena mereka itu menuntut status dan hak istimewa. Di ayat 39 dikatakan mereka ini suka duduk di tempat terdepan, di rumah ibadat dan di tempat terhormat dalam perjamuan. Kontradiktif sekali dengan apa yang Yesus ajarkan di salah satu ayat di kitab Injil seperti itu ya, bahwa Yesus mengajarkan bahwa kalau kita ini diundang ke tempat pesta atau perjamuan apapun, justru ambillah posisi yang paling belakang, jangan menuntut langsung di depan, supaya siapa tahu nanti yang membuat pesta itu kemudian akan mengundang kita maju ke depan. Harusnya kita tidak menuntut status dan hak istimewa. Kepemimpinan itu harusnya sama dengan pelayan atau menjadi hamba. Yang ketiga, mereka menjadi batu sandungan karena mereka ini menelan rumah janda-janda, itu katanya di ayat 40, atau mereka devour the widow's home gitu ya. Mereka ini makan apa yang menjadi miliknya para janda. Pada waktu itu mereka memanipulasi orang-orang yang lemah, minta mereka untuk ayo hormati Tuhan, dalam tanda kutip Tuhan gitu ya, dengan cara mereka harus memberikan persembahan kepada pemuka-pemuka agama, termasuk para janda-janda yang seharusnya adalah orang-orang yang lemah, orang-orang yang rentan seperti itu. Pemimpin seharusnya menjadi pembela yang lemah, tapi mereka malah menjadi orang yang memakan yang lemah. Yang harusnya mereka bisa menolong orang-orang lemah, dikuatkan, malah mereka menjatuhkan, memakan apa yang tersisa dari yang dimiliki mereka. Yang keempat, mereka jadi batu sandungan karena mereka mengutamakan pertunjukan lebih daripada keintiman dengan Tuhan. Di salah satu percakapan Tuhan Yesus dengan ahli Taurat, ada ahli Taurat yang berkata bahwa mengasihi Tuhan dan mengasihi manusia itu lebih utama daripada semua korban bakaran dan sembelihan. Pelayanan kita di gereja di hari Minggu ataupun di hari Kamis di Bible Study harusnya bersumber dari worship kita, penyembahan kita di tempat tertutup. Kemarin saya sempat lihat satu reels di Instagram seperti itu, ada yang bilang bahwa penyembahan yang bukan didasarkan atas menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan hanyalah tindakan bernyanyi, gitu ya, an act of singing. Jadi
lagu-lagu yang kita naikkan itu bukan penyembahan yang sesungguhnya. Penyembahan kita yang sesungguhnya adalah pada waktu kita memberikan hidup kita, sekali lagi mau taat kepada panggilan Tuhan, sekali lagi taat kepada apa yang diperintahkan sama Tuhan. Keempat hal ini yang mereka lakukan, cari hormat, cari status, kemudian mereka menindas orang-orang yang lemah, kemudian mereka lebih melihat pertunjukan lebih penting daripada keintiman, itu semua membuat mereka menjadi batu sandungan bagi orang-orang lain. Yang harusnya pemimpin itu membawa orang kepada Kristus, mereka malah menjauhkan orang-orang ini dekat dengan Tuhan. Nah, berbeda sekali dengan Yesus. Saat pemuka-pemuka agama ini menjadi batu sandungan, sebaliknya Yesus mengidentifikasi dirinya sebagai batu penjuru. Waktu belajar batu penjuru ini, awalnya saya nggak mengerti gitu ya. Saya pikir batu penjuru itu batu yang besar menjulang tinggi, seperti itu ya, namanya penjuru gitu kan ya. Tapi kalau bahasa Inggrisnya the cornerstone, itu kalau diterjemahkan harafiah batu sudut, letaknya di sudut gitu ya. Jadi di bawah itu ada fondasi, dasar dibuat dulu. Setelah dasar dibuat, baru cornerstone atau batu penjuru itu diletakkan di sudut atau di siku, gitu ya. Bangunan itu kalau di zaman Yesus pada waktu itu, bangunan-bangunan semua itu dibentuknya dari batu-batuan. Kalau zaman sekarang mungkin kita pakai batu bata dan semen dan kayu gitu ya. Mungkin yang belajarnya di dunia arsitek dan teknik sipil mungkin lebih ngerti daripada saya. Tapi zaman dulu mereka itu kalau membangun pakai batu, batu besar-besar seperti itu. Dan salah satu batu yang paling penting pada waktu mereka membangun adalah the cornerstone. Di ayat 10 katakan, tidak pernahkah kamu membaca nas ini? Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Dan di sini Yesus mendefinisikan dirinya sebagai batu penjuru itu sendiri. Batu yang dibuang, ditolak oleh orang-orangnya pada zaman itu, tapi dipilih oleh Tuhan untuk menjadi batu penjuru atau the cornerstone. Saya akan menjelaskan sedikit deskripsi mengenai cornerstone supaya kita bisa memahami dan mempelajari apa sih artinya Yesus sebagai batu penjuru dalam hidup kita. Apa sih batu penjuru itu? Batu penjuru adalah batu pertama yang diletakkan atas fondasi sebuah bangunan di sudut sebuah struktur. Bangunan mereka bukan pakai batu bata dan semen, tapi waktu itu menggunakan limestone atau batu kapur atau batu gamping gitu ya. Sehingga batu penjuru atau batu sudut ini sangatlah penting untuk dijadikan batu pertama. Nah, fungsinya apa sih? Batu penjuru ini fungsinya adalah menopang beban dari struktur luar sebuah bangunan dan menghubungkan kedua sisi tembok. Setelah diletakkan, barulah batu-batu yang lain tuh akan diukur dan disusun daripadanya. Jadi ini kayak batu yang jadi tolak ukurnya. Semuanya itu akan bergantung kepada batu penjuru ini. Bentuk batu-batu yang lain akan semuanya disesuaikan dengan batu penjuru ini. Dan batu penjuru ini harus yang paling kuat karena dia yang menopang seluruh struktur di dalam bangunan tersebut. Karakteristiknya apa? Di zaman dahulu batu penjuru biasanya itu harus jadi salah satu batu terbesar, terutuh, dan terpadat. Jadi yang paling kuat. Jadi tukang bangunan itu dengan dia sudah mengumpulkan batu-batunya gitu ya, dia kemudian akan memilih batu-batunya itu secara hati-hati, pelan-pelan, dia akan telaah satu-satu memilih yang batu yang paling baik untuk dijadikan sebagai batu penjuru dan menolak batu-batu lain yang tidak sesuai dengan kriteria. Jadi ini batu yang sangat penting sekali supaya bangunannya itu tetap kokoh sampai akhir. Yesus, apa sih yang bisa kita pelajarin dari Yesus sebagai batu penjuru? Apa sih maknanya buat kita orang Kristen bahwa Yesus adalah batu penjuru kita? Yang pertama, dia adalah fondasi atau dasar dalam hidup kita. Dialah yang pertama, dialah yang membuka jalan bagi umat percaya kepada Tuhan. Dia adalah inisiator keselamatan kita. Keselamatan kita itu bukan karena usaha kita, bukan karena kita berusaha untuk mencari Tuhan. Kalau kita dulu tiba-tiba ada keinginan untuk mencari Tuhan, itu juga semua karena Yesus yang sudah memulainya, Yesus yang menginisiasi untuk kita diselamatkan dan dipilih oleh Tuhan. Yesus adalah batu penjuru yang berharga. Kalau kamu buang dia, kamu yang rugi. Kalau kita buang Tuhan, kalau kita nggak mau dibangun di atasnya Tuhan, kita yang rugi. Gitu. Dia yang harus menjadi fondasi
dalam kehidupan kita. Yang kedua, Yesus itu sebagai bantu penjuru mempersatukan kita di dalam tubuh Kristus sebagai gereja. Kita di sini di Bible Study mungkin dari perspektif yang berbeda-beda, latar belakang berbeda, gerejanya mungkin pun berbeda-beda, tapi Tuhan Yesus ini yang menghubungkan kita semua, manusia-manusia yang percaya kepada Yesus, supaya mereka menjadi satu di dalam tubuh Kristus. Dia yang menghubungkan manusia dengan gerejanya melalui Roh Kudus. Kita menjadi satu keluarga, satu kerajaan dalam Kristus. Jadi warga negara kerajaan sorga. Yang ketiga, Yesus adalah tolak ukurnya. Tadi saya sempat jelaskan bahwa batu penjuru ini kemudian dilihat sudutnya, bentuknya, dan segala macam, kemudian itu dijadikan tolak ukur untuk batu-batu yang lainnya harus serupa seperti batu penjuru ini. Supaya nggak penceng, nggak miring gitu ya. Dia adalah tolak ukur dari bagaimana kita harus berpikir, bertindak, dan berkata-kata. Segala hal yang tidak sesuai dengan karakter Kristus akan diproses, sehingga kita bisa fit, selaras, sesuai dengan bentuknya Tuhan, bentuk batu penjuru ini. Dan juga supaya kita bisa berpartner dengannya dalam membangun kerajaan surga di muka bumi. Nanti di Petrus kita akan lihat bahwa batu penjuru ini kemudian di atasnya ada batu-batu hidup atau the living stone. Kita ini adalah the living stone. Batu-batu hidup yang diletakkan di atas batu penjuru sehingga kemudian membentuk bait suci, kemuliaan Tuhan, kemegahan Tuhan boleh ada di muka bumi ini. Memotong batu itu nggak gampang. Mungkin saya nggak ngerti, saya nggak pernah motong batu, tapi saya bayangkan itu susah sekali, nggak kayak motong kertas gitu ya. Dan itu sakitnya bukan main pada waktu kita dibentuk sebagai sebuah batu sehingga kita bisa sesuai dengan batu penjuru kita. Dan itu juga yang kita alami sebagai orang-orang Kristen, bahwa kita berjalan bersama Kristus itu harus setiap hari menjadi semakin serupa dengan Kristus. Tiap hari harus menjadi semakin serupa dengan batu penjuru kita atau Yesus itu sendiri. Dialah yang menopang segala beban dan dosa kita. Dia yang paling kuat, paling kokoh, paling padat. Jadi kita harus taruh seluruh hidup kita kepadanya dan menjadikan dia sebagai batu penjuru kita. Dia yang akan senantiasa menguatkan kita saat cobaan datang di dalam hidup kita. Dia adalah satu-satunya tempat kita bergantung atau bersandar. Itu batu penjuru. Yesus adalah batu penjuru kita, dan pada saat saya mempelajari hal ini, saya bersyukur sekali melihat Tuhan itu dari kacamata yang berbeda. Wow, ternyata Tuhan itu benar-benar yang harus jadi dasar dalam kehidupanku, tolak ukurku, kekuatanku dalam menjalani hari-hari sebagai orang percaya. Dan bahwa kita dipakai Tuhan untuk juga boleh bekerja sama dengan Dia, membawa kemuliaannya di bumi ini. Apa sih yang bisa kita pelajarin dari kepemimpinan Yesus sebagai sang batu penjuru? Ada 4 hal yang perlu diperhatikan saat kita pemimpin belajar untuk menjadi batu penjuru. Yang pertama yang perlu diperhatikan adalah posisi kita di mana. Tidak ada batu penjuru itu yang ditaruhnya di atas. Itu udah berarti salah tempat, gitu ya. Tapi batu penjuru selalu posisinya di bawah, melayani, bukan di atas. Nggak ada yang namanya pemimpin menuntut kedudukan atau hak istimewa. Kita dipanggil itu untuk mengorbankan diri kita untuk menopang yang lain. Memang betul kita bisa jadi pemimpin tanpa berkorban, tapi bukan itu yang diinginkan oleh Yesus, bukan itu yang diteladani oleh Yesus sebagai batu penjuru. Kalau kita mau menjadi pemimpin sebagai batu penjuru, maka kita harus berada di bawah. Posisi kita harus selalu nunduk. Posisi kita harus selalu melayani. Yang kedua yang perlu kita perhatikan adalah hidup kita sebagai pemimpin itu harus mau dilihat dan dijadikan tolak ukur oleh orang-orang di sekitar kita. Yesus pernah menyampaikan di Matius 5, kita ini adalah terang dunia yang seharusnya bukan disembunyikan atau ditaruh di dalam lemari seperti itu ya, tapi justru harus ditaruh di tempat yang sangat strategis untuk kita bisa memberikan teladan hidup bagi orang lain. Orang bisa lihat Kristus dalam dan melalui hidup kita. Sebagai terang, tempat yang paling strategis untuk kita sebagai terang adalah di tempat gelap. Terang kalau ditaruh di tempat terang, nggak ada gunanya. Tapi pada waktu terang ditaruh di tempat yang gelap, itu kita bisa menjadi dampak yang luar biasa bagi orang-orang di sekeliling kita. Hari-hari ini apakah kita berada di tengah-tengah terang
atau justru kita berada di tengah-tengah kegelapan dunia. Misi kita sebagai pemimpin itu selalu menyatukan orang-orang yang berbeda-beda, karakternya beda-beda, kemampuannya beda-beda, pengalaman hidupnya pun juga beda-beda. Dan dengan segala perbedaan ini, bahwa kalau kita pemimpin sebagai batu penjuru, maka kita harus bisa mempersatukan mereka untuk sebuah tujuan bersama. Ada satu visi, ada satu misi yang kita sampaikan kepada mereka, kita hidupin, kita ajak orang-orang ini dengan karakteristik berbeda-beda, kepribadian beda-beda, supaya ayo sama-sama kita berjalan ke satu tujuan yang sama. Karena bagi seorang pemimpin yang adalah batu penjuru, unity is not an option. Kita nggak bisa jalan sendiri. Nggak ada yang namanya batu penjuru diletakkan kemudian bangunannya langsung jadi. Tidak ada. Batu penjuru itu hanya bisa berfungsi kalau ada orang-orang batu-batu lain yang kemudian dipersatukan dengannya. Seperti itu. Jadi misi kita sebagai pemimpin adalah mempersatukan orang-orang yang kita pimpin. Yang keempat, kekuatan kita sebagai pemimpin datangnya bukan dari penerimaan orang lain. Seperti teladan Yesus, meskipun dia ditolak oleh orang-orang di zamannya, ia tahu bahwa dia punya panggilan ilahi bagi dunia. 1 Petrus 2 ayat 7 katakan, batu yang telah dibuang oleh tukang-tukang bangunan yang telah menjadi batu penjuru. Yang memanggil kita adalah Tuhan, bukan orang lain. Yang seharusnya menjadi kekuatan kita itu adalah panggilan Tuhan, bukan penerimaan dari orang lain. Meskipun kita ini ditolak oleh orang-orang di sekitar kita, tapi kita harus tetap tahu identitas diri kita ini adalah pemimpin yang dipilih oleh Tuhan. Nah, pada waktu kita baca Markus 12, itu banyak sekali pembicaraan dan perdebatan antara Yesus dengan ahli-ahli Taurat, orang Farisi, orang Saduki, bahas tentang pajak, bahas tentang pernikahan, bahas tentang hidup setelah dunia ini, gitu ya. Banyak sekali perdebatannya. Oh, perdebatan panas, buat orang terheran-heran, terkagum-kagum, gitu ya. Ini orang-orang pemuka besar-besar semua, mereka pada ngobrol sama Yesus, gitu. Nah, kemudian di pasal 13 dibuka dengan ketakjuban murid-murid akan batu-batu yang kokoh dan gedung-gedung yang megah di Bait Suci dan di Yerusalem pada waktu itu. Saking hebatnya mereka ngomong sama Yesus, Yesus lihat batu-batu itu hebat banget ya, gitu ya. Jadi mereka melihat batu-batu kokoh, gedung-gedung megah. Kadangkala kita sebagai manusia, kita lebih gampang melihat sesuatu yang megah, yang besar, yang heboh, gitu ya. Tapi di antara semua perdebatan orang dan gedung yang megah, di tengah-tengahnya itu Yesus melihat satu batu yang berbeda sekali dari yang lain. Ini kayak yang paling beda dari yang lain gitu. Nah, di ilmu geologi atau ilmu perbatuan ada satu batu itu yang disebut sebagai the outlier stone atau the outlier rocks atau batu yang asing yang dipisahkan karena berbeda sendiri dari segala jenis bebatuan yang ada di satu daerah. Jadi di daerah itu misalkan batunya sama semua, tiba-tiba ada satu kondisi, satu area yang beda sendiri. Batunya paling beda sendiri. Nah, Yesus memberikan spotlight kepada seorang janda miskin yang memberikan hanya 2 peser ke dalam peti persembahan, dan kisahnya sangat jauh berbeda dari semua hal yang dibahas dalam Markus 12 dan 13. Di balik semua kemegahan, di balik semua perdebatan yang heboh, Tuhan mengarahkan mata murid-muridnya untuk melihat seorang janda miskin yang sederhana sekali dan belajar daripadanya. She is the outlier stone. Janda ini adalah batu yang berbeda daripada yang lain. Bagaimana dia bisa berbeda? Di zaman itu, meskipun para pemuka agama kita tadi belajar bahwa menelan, memanipulasi, merampas apa yang menjadi milik para janda. Mungkin para janda ini juga ketakutan, mungkin mereka merasa bahwa aku ini harus hidup juga gitu ya. Tapi dengan kerelaannya dia tetap memilih untuk memberi kepada Tuhan, walaupun situasinya mungkin tidak enak. Kemudian yang kedua, meskipun dia ini miskin, Yesus sendiri mengakui dia ini miskin gitu ya. Ia tidak menyimpan sedikit pun untuk dirinya sendiri. Dia pun punya 2. Harusnya dia bisa aja simpan salah satu gitu ya. Tapi enggak, dia enggak simpan sedikit pun. Bahkan pada saat orang-orang lain itu hanya memberi sedikit dari kelimpahan mereka, mereka orang-orang yang selalu menyimpan untuk dirinya sendiri, ia tetap memilih untuk memberikan semuanya bagi Tuhan.
benar-benar beda dari orang-orang pada zaman tersebut. Dan meskipun kemudian dia harus kehilangan segalanya, 2 peser satu-satunya yang mungkin dia miliki, harus dia serahkan kepada Tuhan, ia telah memenangkan pujian, pengakuan, dan spotlight dari Tuhan. Kadangkala kita sebagai seorang pemimpin atau sebagai warga negara dunia gitu ya, gampang untuk kita itu kepingin untuk jadi sama dengan dunia ini. Aku pingin diterima, aku pingin terlihat normal di mata dunia. Aku nggak mau jadi orang yang beda sendiri, seperti itu. Tapi janda ini ditunjukkan oleh Yesus kepada mata murid-muridnya. Ini loh yang harus kamu lihat. Tadi kita sudah lihat orang-orang hebat, orang-orang pintar. Kita akan lihat bangunan-bangunan yang megah. Justru ini yang harus kamu lihat. Dan ini yang aku lihat sebagai Tuhan. Seorang janda miskin yang berbeda sendiri daripada yang lain. Yang berbeda dari norma dunia pada waktu itu. Norma sosial pada waktu itu. Dan dia memenangkan pujian, pengakuan, spotlight daripada Tuhan. Yesus sebagai batu penjuru, tadi kita belajar, dia adalah tolak ukur. Bagaimana kita berpikir, bertindak, dan berkata-kata. Bagaimana kita harus meneladani kehidupan Yesus sebagai sang batu penjuru. Dan kita harus setiap hari dibentuk sehingga kita bisa semakin serupa dengan Kristus. Pembentukan itu sakit dan sulit. Tadi saya sempat cari-cari gimana sih caranya motong batu pada zaman dahulu kala gitu ya. Wah, ternyata tekniknya macam-macam gitu. Mereka pakai kayak gergaji dari perunggu, mereka kemudian ada yang bikin lubang-lubang dulu diisi air, kemudian baru dibelah seperti itu. Wah, caranya aneh, lama dan sakit gitu ya. Gak gampang. Dan kita pun pada waktu kita mengatakan, ya Yesus aku menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan kemudian memulai perjalanan kita sebagai seorang pemimpin, kita pun akan diproses sama Tuhan, dan kadangkala proses itu menyakitkan dan sulit sekali. Tapi pada ujungnya kita percaya bahwa setiap pembentukan atas hidup kita akan membawa kita menjadi alat bagi kemuliaan Tuhan. Sama-sama dengan batu penjuru ini kita dibentuk seperti dia, sehingga kita bersama-sama dengan Tuhan membangun bait suci, membangun kerajaan sorga di bumi ini, membawa kemuliaan Tuhan di muka bumi ini. Pertanyaan refleksi, bisakah Anda menceritakan pembentukan dari Tuhan yang paling menyakitkan buat Anda? Pasti ada sesuatu yang sangat sakit, tapi kita justru bisa melihat bahwa Tuhan menggunakan pengalaman yang sakitnya bukan main itu untuk kemuliaan Tuhan. Bisakah Anda melihatnya? Bagaimana Tuhan menggunakan pengalaman tersebut untuk kemuliaannya?